warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reski Nur Afni dengan NIM 240404501027 dari kelas Bimbingan dan Konseling B. Nah, di sini ya teman-teman saya ingin bertanya dulu. Nah, apakah kalian pernah melihat teman sekolah kalian yang tampil berbeda? Nah, baik dari cara bicaranya, ataukah cara belajarnya mungkin, atau cara bersosialisasinya. Nah, bisa jadi teman-teman itu termasuk ke dalam kategori anak berkebutuhan khusus. Nah, di video ini kita akan membahas satu hal yang penting banget yang sering terlupakan, yaitu konsep diri bagi anak berkebutuhan khusus. Dan bagaimana pendidikan bisa membantu mereka untuk membentuk konsep diri yang positif. Nah, ini juga nyambung loh ke materi pendidikan inklusif. Tapi sebelum masuk ke materi, kita perlu tahu apa sih itu anak berkebutuhan khusus? Nah, anak berkebutuhan khusus itu atau ABK adalah anak-anak yang memiliki perbedaan dalam perkembangan fisik, mental, sosial, maupun emosional, sehingga mereka itu memerlukan layanan pendidikan dan bimbingan yang khusus agar bisa berkembang secara optimal. Nah, dalam dunia pendidikan, mereka dulu itu dikenal sebagai sebutan anak luar biasa, yaitu anak yang mengalami penyimpangan baik ke atas maupun ke bawah dari standar perkembangan anak yang normal. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh nih anak yang termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu ada tunanetra, yaitu anak yang mengalami gangguan penglihatan. Dan yang kedua itu ada tunarungu, yaitu anak yang mengalami gangguan pendengaran. Selanjutnya yang ketiga ada tunagrahita, yaitu anak-anak yang memiliki hambatan pada kemampuan intelektual mereka. Dan yang keempat itu ada tunalaras, yaitu anak-anak yang mengalami gangguan emosi atau perilaku. Dan yang kelima itu ada anak-anak yang memiliki kelainan atau kekurangan pada anggota tubuh mereka. Yang keenam ada anak autis, yaitu anak-anak yang mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial dan berkomunikasi. Dan yang ketujuh ada anak ADHD, yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yaitu anak-anak yang mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi dan pengendalian tingkah laku. Dan yang terakhir ada anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa, yaitu kelompok anak-anak dengan kemampuan di atas rata-rata yang tetap memerlukan pendekatan khusus agar potensi mereka tidak terhambat. Nah, teman-teman udah paham kan apa itu anak berkebutuhan khusus dan karakteristiknya apa saja? Nah, sekarang kita fokus untuk memahami apa itu konsep diri. Nah, menurut Sandrock pada tahun 1996, Sandrock menggunakan istilah konsep diri mengacu pada evaluasi bidang tertentu dari diri sendiri. Sedangkan William Pitts pada tahun 1971 itu mengemukakan bahwa konsep diri ini merupakan aspek yang sangat penting dalam diri seseorang, di mana konsep diri ini merupakan kerangka acuan atau frame of reference dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi Fitz menjelaskan konsep diri secara fenomenologis dan mengatakan bahwa ketika individu itu mempersepsi dirinya sendiri. Nah, jadi sederhananya konsep diri adalah bagaimana kita memandang diri sendiri, menilai dan merasakan diri kita sendiri. Nah, ini itu mencakup bagaimana kita memahami kelebihan dan kekurangan kita dan bagaimana kita merasa diterima di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi bagi yang berkebutuhan khusus, membangun konsep diri yang positif itu sangat amat tidak mudah. Karena perbedaan yang mereka miliki, mereka sering sekali mendapat stigma-stigma negatif, perlakuan negatif dari sekitar mereka, seperti diejek, diabaikan, atau bahkan dianggap tidak mampu. Nah, perlakuan seperti inilah yang membuat anak itu merasa rendah diri, tidak dihargai, dan akhirnya menarik diri dari lingkungan. Terus bagaimana sih caranya membantu mereka supaya bisa membangun konsep diri yang positif? Nah, disinilah peran pendidikan dan pendidik menjadi sangat penting. Intervensi pendidikan yang dilakukan tidak hanya sebatas mengenai materi pelajaran saja, tetapi harus menyentuh aspek emosional dan psikologis anak. Guru dan pendidik itu harus memiliki sikap empatik, yakni mampu menerima anak apa adanya, menghargai keunikan mereka, dan memberikan cinta serta dukungan yang tulus kepada mereka. Nah, contohnya seperti yang dilakukan oleh Bethel Hume, yaitu seorang pendidik di Orthogenix School di Chicago. Dia berhasil membantu anak-anak autisme berkembang karena pendekatannya yang penuh kasih sayang, perhatian, dan perlindungan. Dia tidak memaksa anak untuk masuk ke dunia orang dewasa, tetapi dia yang mencoba untuk masuk ke dunia si anak-anak dan berusaha memahami pengalaman mereka dari dalam. Nah, dengan cara seperti ini, anak itu bisa merasa dihargai, dicintai, dan diterima.
Hal ini secara perlahan akan membentuk konsep diri yang positif seperti, saya bisa, saya berarti, saya mampu, dan saya punya potensi. Selain itu, dukungan material juga penting, seperti fasilitas pendidikan yang ramah akan anak-anak berkebutuhan khusus atau alat bantu belajar yang sesuai, serta program bimbingan dan konseling yang inklusif. Jadi teman-teman, anak berkebutuhan khusus itu juga punya hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Tapi lagi-lagi mereka itu butuh dukungan, baik dari guru, orang tua, bahkan masyarakat. Jadi dengan pendidikan yang inklusif, lingkungan yang penuh empati, dan pendekatan yang menghargai mereka sebagai seorang individu, jadi anak berkebutuhan khusus itu bisa tumbuh dengan konsep diri yang lebih sehat dan lebih positif. Jadi teman-teman bisa kita pahami bahwa setiap anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, itu punya hak yang sama untuk merasa dihargai, didukung, dan dicintai. Konsep diri yang positif itu tidak tumbuh begitu saja. Jadi konsep diri yang positif itu tumbuh dari perlakuan baik yang mereka terima setiap harinya. Yuk kita mulai dari diri sendiri. Kalau kamu punya teman yang berkebutuhan khusus, jangan jauhi mereka. Justru rangkul mereka dan jadikan mereka bagian dari lingkungan kita. Satu senyum, satu ajakan bermain, satu kata-kata semangat itu bisa menjadi awal dari tumbuhnya rasa percaya diri dalam diri mereka. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari lingkungan yang lebih inklusif dan suportif untuk siapapun tanpa terkecuali. Nah, kita telah melewati materi yang pertama. Setelah kita memahami betapa pentingnya konsep diri yang positif bagi anak berkebutuhan khusus, pertanyaannya sekarang, lingkungan seperti apa sih yang bisa membantu mereka membangun konsep diri yang sehat? Nah, disinilah peran sekolah inklusif menjadi sangat penting, seperti yang tadi aku sudah singgung di awal. Nah, karena sekolah itu bukan hanya tempat belajar saja, tempat untuk menuntut akademik saja, tapi juga tempat di mana anak-anak itu merasa diterima, dihargai, dan tumbuh bersama orang lain tanpa diskriminasi. Pertama-tama, apa sih itu sekolah inklusif? Jadi Gita Mansyah pada tahun 2009 dalam bukunya halaman 75 menyatakan bahwa sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sementara pada tahun yang sama ia juga mengungkapkan bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak dengan kelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Sedangkan LKM Barentek pada tahun 2007 menambahkan bahwa pendidikan inklusi itu merupakan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler seperti SD, SMP, SMA, dan SMK, termasuk mereka anak-anak yang tergolong luar biasa baik dalam hal kelainan, lamban belajar atau slow learner maupun kesulitan belajar lainnya. Jadi sekolah inklusif itu adalah sekolah yang membuka pintu bagi setiap anak untuk belajar bersama di ruang kelas yang sama, baik anak yang berkembang secara konvensional maupun anak dengan berkebutuhan khusus. Nah, perbedaannya dengan sekolah luar biasa atau SLB yang memisahkan anak berkebutuhan khusus ke sekolah yang khusus adalah kalau sekolah inklusif, semua anak belajar bersama. Tujuannya untuk apa? Bukan hanya sekedar agar mereka mendapatkan pelajaran untuk memenuhi akademiknya, tetapi juga supaya mereka itu merasa dihargai, dicintai, dan bisa membangun hubungan yang lebih baik dan masuk ke dalam lingkup masyarakat sejak dini. Selanjutnya muncullah pertanyaan, mengapa sih sekolah inklusif itu penting atau seberapa pentingkah sekolah inklusif itu? Jadi anak-anak berkebutuhan khusus itu seringkali mengalami perlakuan yang berbeda karena perbedaan kondisi mereka. Nah, seperti dianggap tidak mampu atau tidak cocok berada di kelas umum, padahal mereka juga memiliki potensi yang besar. Mereka hanya membutuhkan pendekatan yang berbeda dan terutama kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan mereka. Nah, banyak itu anak berkebutuhan khusus yang potensinya besar tapi tidak punya kesempatan. Nah, dengan belajar di sekolah inklusif, anak-anak dengan kebutuhan khusus ini dapat berinteraksi langsung dengan teman-teman mereka, belajar bersosialisasi, kerjasama, dan mengembangkan kemampuan emosionalnya. Sementara itu, anak-anak lainnya juga bisa belajar untuk saling menghargai keberagaman, perbedaan, membangun empati, dan menghormati perbedaan. Prinsip-prinsip sekolah inklusif yang juga teman-teman ketahui, yang pertama ada kesetaraan dan keadilan. Nah, di sekolah inklusif, kesetaraan ini berarti semua siswa termasuk teman-teman yang memiliki kecacatan atau berkebutuhan pendidikan khusus itu harus memiliki akses terhadap
fasilitas yang sama, program dan kegiatan sekolah yang sama, pokoknya harus setara. Nah, dalam hal ini tidak boleh ada siswa yang merasa dilupakan atau dikucilkan dalam pembelajaran. Yang kedua, ada partisipasi aktif. Nah, partisipasi aktif di sini mencakup interaksi antara anak yang berkebutuhan khusus dan anak-anak yang lainnya. Nah, yang mendukung perkembangan mereka dalam keterampilan sosial dan emosionalnya. Selanjutnya, yang ketiga ada diferensiasi pengajaran. Nah, prinsip ini mengakui bahwa setiap siswa itu memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, pengajaran di sekolah inklusi ini harus dilakukan dengan pendekatan yang fleksibel. Ini memungkinkan untuk semua siswa bisa belajar dengan cara yang paling sesuai dengan kemampuan mereka. Prinsip yang keempat itu ada kolaborasi dan dukungan. Jadi sekolah inklusi itu sangat amat memerlukan kerjasama antar berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, tenaga pendukung seperti konselor atau spesialis, serta masyarakat. Jadi kolaborasi ini sangat penting. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa anak berkebutuhan khusus itu mendapatkan dukungan yang mereka perlukan agar dapat berkembang secara optimal. Nah, yang terakhir dari yang kelima itu ada pendidikan yang berfokus pada kebutuhan siswa. Nah, pendidikan inklusi harus berfokus pada memenuhi kebutuhan setiap siswa, baik siswa yang kebutuhan khusus maupun tidak. Jadi, mereka harus sama rata. Kemudian muncullah pertanyaan, bagaimana sih implementasi pendidikan inklusi ini? Terutama di Indonesia sendiri ya. Nah, jadi pendidikan inklusi ini telah disepakati oleh banyak negara untuk diimplementasikan dalam rangka memerangi perlakuan diskriminatif di bidang pendidikan. Nah, implementasi pendidikan inklusi ini didasari oleh dokumen-dokumen internasional, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, Konvensi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak pada tahun 1989, Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, Jomtien pada tahun 1990, Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Cacat pada tahun 1993, dan Pernyataan Salamanca serta Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus pada tahun 1994. Kalau di Indonesia sendiri ya teman-teman, konsep sekolah inklusif itu sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1980-an dan mendapat dukungan dari berbagai kebijakan dan undang-undang. Salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, di lapangan masih terdapat beberapa tantangan. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa sekitar 1,5 juta anak berkebutuhan khusus yang terdata secara resmi di Indonesia. Sedangkan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, jumlah anak yang membutuhkan layanan pendidikan inklusif di Indonesia itu diperkirakan bisa mencapai lebih dari 4 juta anak loh. Artinya, masih banyak anak yang belum mendapat akses pendidikan yang benar-benar inklusif. Nah, selanjutnya teman-teman juga perlu tahu nih, model-model apa saja sih yang diterapkan di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada kelas reguler atau inklusi penuh. Ini adalah model yang paling ideal. Anak berkebutuhan khusus belajar penuh waktu di kelas reguler bersama teman-teman lainnya dan mengikuti kurikulum yang sama. Misalnya, seorang anak tunanetra yang ikut pelajaran di kelas umum seperti biasanya, tapi dibantu dengan alat bantu seperti buku braille atau audio. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat anak itu merasa setara dan tidak dibedakan. Yang kedua, ada kelas reguler dengan klaster. Di model ini, anak berkebutuhan khusus itu tetap belajar di kelas reguler, tapi mereka berada dalam kelompok khusus di dalam kelas tersebut. Contohnya, ada 3-4 anak yang berkebutuhan khusus duduk bersama dan mendapat perhatian lebih dari guru pendamping. Jadi mereka itu tidak dipisahkan, tapi tetap diberikan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, ada kelas reguler dengan pull out, yaitu anak belajar seperti biasa di kelas reguler, namun pada waktu-waktu tertentu itu ditarik keluar dari kelas untuk belajar secara khusus. Misalnya, anak dengan kesulitan membaca akan keluar dari kelas saat pelajaran bahasa Indonesia dan belajar bersama guru pendamping di ruangan khusus. Setelah itu, mereka bisa kembali lagi ke kelas reguler. Model ini cocok untuk anak yang butuh tambahan bimbingan di bidang tertentu. Yang keempat, ada kelas reguler dengan cluster dan pull out. Ini adalah kombinasi dari dua model sebelumnya, teman-teman. Nah, anak berkebutuhan khusus berada dalam kelompok khusus di kelas reguler atau klaster dan juga sesekala ditarik ke keluar kelas untuk belajar secara lebih intensif atau pull out. Keuntungannya, anak itu tetap merasa menjadi bagian dari teman-teman di kelas, tapi tetap dapat dukungan seperti belajar tambahan sesuai kebutuhannya.
Selanjutnya yang kelima, ada kelas khusus dengan integrasi. Nah, dalam model ini teman-teman anak berkebutuhan khusus itu belajar di kelas khusus yang ada di dalam sekolah reguler tersebut. Namun untuk pelajaran tertentu atau kegiatan tertentu mereka bisa bergabung kok di kelas reguler. Misalnya, anak belajar matematika di kelas khusus, tapi ikut pelajaran seni atau olahraga bersama teman-temannya di kelas umum. Model ini memberikan ruang untuk interaksi sosial sambil menjaga kenyamanan dan belajar anak. Nah, dan yang terakhir ada kelas khusus penuh, yaitu anak berkebutuhan khusus belajar sepenuhnya di kelas khusus meskipun masih dalam lingkungan sekolah umum. Mereka tidak belajar di kelas reguler sama sekali. Model ini biasanya diterapkan jika anak memiliki hambatan yang cukup berat sehingga belum memungkinkan untuk mereka gabung ke kelas yang umum. Namun tetap berada di sekolah reguler yang sama kok, agar anak bisa tetap bersosialisasi di luar kelas. Model ini juga memberikan ruang untuk interaksi sosial sambil tetap menjaga kenyamanan belajar anak. Implementasi pendidikan inklusi di Indonesia juga masih mendapat berbagai tantangan loh teman-teman. Meskipun didukung oleh dokumen internasional yang menentang diskriminasi pendidikan, tantangan utama yang ada adalah kurangnya data akurat mengenai jumlah anak berkebutuhan khusus atau ABK yang menyulitkan perencanaan kebijakan. Diperkirakan ada lebih dari 4 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia, namun yang terdata itu baru 1,5 juta yang terdata, sekitar 1,5 juta. Nah, selain itu, keterbatasan sarana, prasarana, dan pelatihan guru itu juga menjadi hambatan yang serius loh. Banyak sekolah yang belum ramah anak berkebutuhan khusus, dan guru yang belum terlatih untuk menangani kelas inklusi. Padahal, pendidikan inklusi menuntut guru untuk mampu mengelola keberagaman dan kebutuhan siswa. Nah, dukungan dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat itu sangat amat penting. Kenapa? Karena sekolah inklusi itu harus menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ABK, sekaligus menumbuhkan empati pada siswa lain. Meski terus berkembang, pendidikan inklusi di Indonesia ini masih membutuhkan peningkatan dalam sumber daya dan pemahaman tentang keberagaman. Sampai juga kita di penghujung video ini. Setelah tadi penjelasan materi dari saya, terima kasih atas atensinya untuk teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.